Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Dopong kembali menemani Anda semua di channel Matalay News. Mengawali pertemuan kita pada kesempatan ini, saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa, seluruh pengikut setia Matalay News yang telah mendukung, mensupport kami di channel Matalay News. Bila kawan-kawan mendukung, mohon terus share informasi-informasi yang kami sampaikan ini. Bila tidak suka ataupun kemudian ada yang memberikan masukan atau kritikan, silakan kritik di channel Matalay News agar supaya kami terus melakukan pembenahan, perbaikan untuk mengembangkan channel Matalay News lebih baik dan lebih diminati oleh semua kalangan. Oleh karena itu, pada perjumpaan kita pada hari ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan isu-isu yang beredar saat ini tentang isu-isu Kota Kupang. Kita bicara soal Kota Kupang tentu tidak habis-habisnya. Namun ada beberapa hal yang akan kita kupas nantinya. Namun persoalan di Kota Kupang itu kita tidak bisa lepas daripada dua hal. Yang pertama adalah air bersih, yang kedua adalah soal sampah. Mungkin banyak masalah, namun dua hal ini yang menjadi prioritas, dan kedua ini yang menjadi salah satu ini yang terus digaungkan oleh para aktivis, terutama berkaitan dengan air bersih. Dan dua yaitu adalah soal kebersihan. Kita bicara soal air bersih, sudah diupayakan oleh secara pemerintah pusat baik pun pemerintah daerah. Namun kita berharap pada proses pilkada yang berlangsung pada tahun 2024 kemarin, lalu kemudian menghasilkan pilkada yang luar biasa tanpa ada konflik secara internal pun eksternal, lalu kemudian melahirkan keputusan dari KPU yang telah diumumkan beberapa waktu yang lalu, yaitu Bang Christian Widodo dan Kakak Sirena dalam memimpin Kota Kupang pada 5 tahun ke depan ini. Namun kita melihat dari dua masalah ini, yang pertama adalah soal air bersih ini mudah-mudahan difokuskan oleh Bang Christian Widodo dan Sirena pada 5 tahun mendatang. Terus yang kedua adalah berkaitan dengan kebersihan. Nah, kebersihan ini di berbagai tempat, berbagai sudut, memang beberapa tempat yang memang tidak bisa diatasi. Oleh karena itu ini juga harus menjadi perhatian utama oleh Wali Kota Kupang yang akan dilantik pada beberapa waktu mendatang. Namun ada beberapa pernyataan-pernyataan yang muncul daripada Bang Christian sebelum dilantik menjadi Wali Kota Kupang, menungai banyak beberapa kritikan dari beberapa tokoh-tokoh yang dianggap tokoh yang berpengaruh lah di Kota Kupang, bahkan di NTT. Pernyataan-pernyataan ini kita sebut saja soal sampah. Namun yang disampaikan oleh Bang Christian ini juga berkaitan dengan strategi-strategi yang kemudian diutarakan untuk mengatasi sampah. Kita bicara soal sampah, mungkin mudah untuk kita atasi dan juga mungkin agak ribet untuk kita atasi. Oleh karena itu saya pikir strategi yang dilakukan oleh Bang Christian Widodo dan Sirena nantinya, Kakak Sirena nantinya, mudah-mudahan bisa teratasi dengan baik. Namun yang paling menarik adalah untuk mengatasi sampah ini membutuhkan jangka waktu target yang dilakukan oleh Wali Kota nantinya ini adalah 100 hari. Nah, 100 hari inilah yang kemudian muncul beberapa kritikan-kritikan ataupun masukan-masukan dari beberapa tokoh-tokoh lintas pendidikan, lintas akademisi, dan yang kedua lintas sosial. Kita baca, kita mungkin sebelum kita masuk pada beberapa kritikan yang muncul dari beberapa tokoh, kita nonton dulu sebentar soal pernyataan yang keluar oleh Bang Christian Widodo. Ya, kita putar dulu cuplikan hasil wawancara dari Bang Christian Widodo. Ya, prioritas kita yang pertama sudah pasti sampah. Sampah ini menjadi keluhan di mana-mana. Apalagi akhir-akhir ini saya sering mendapat WA, SMS, sampah di lingkungan ini belum diangkut. Kami berdua inginnya supaya 100 hari pertama, ya mungkin tidak semua selesai, tapi minimal. Oke, kita stop di sini dulu.
Setiap hari sebelum Bang Christian Widodo itu dilantik menjadi wali kota Kupang, informasi-informasi soal sampah ini sudah digaungkan, baik itu melalui informasi yang disampaikan di beberapa pertemuan, juga di informasi ini juga disampaikan melalui nomor WhatsApp kepada yang bersangkutan, yaitu Pak Christian Widodo, ya. Namun ada beberapa hal menarik yang disampaikan oleh Bang Christian adalah menyelesaikan sampah dalam 100 hari. Kita mengurangi sampah yang ada berserakan, lalu kami akan pikirkan penanganan nanti sampah ini. Ya, mudah-mudahan di 100 hari pertama ini bisa mengurangi sampah di Kota Kupang, mengurangi ya. Harus diolah, yang organik ini diolah, yang anorganik juga diolah. Kan organik ini bisa jadi batu bata, itu sudah terjadi di kota-kota lain. Sampah yang dimaksud di Kota Kupang ini bisa diolah, ya, baik itu sampah organik ataupun non-organik ya. Yang anorganik ini bisa jadi maggot, macam-macam. Kami berdua sudah lihat-lihat, nanti setelah dilantik. Oh, sampah organik bisa dikelola menjadi batu bata. Mungkin ini sudah kita nonton dulu ya. Kami akan pergi untuk studi banding dan kami pulang untuk bawa hal-hal lain. Sampah. Ya. Oke. Intinya bahwa usai dilantik menjadi wali kota Kupang, untuk mengatasi sampah ini ada upaya yang dilakukan oleh Bang Christian Widodo dan Kak Siren adalah untuk melakukan studi banding di tempat-tempat di mana tempat itu bisa mengatasi sampah dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, agar supaya dengan studi banding itu bisa mengatasi sampah atau bisa diaktualisasikan di Kota Kupang. Soal sampah ini ada penyampaian dari Kementerian LHK akan menutup TPS, ada beberapa banyak, salah satunya di TPA Halak. Mungkin tanggapannya? Ya, karena TPA Halak itu kan memang tidak sehat. Itu kan sistemnya open dumping. Open dumping ini menyebarkan wabah penyakit. Jadi yang benar kan kontrol sanitary landfill, digali tanahnya, dimasukkan di dalam. Memang sampah di Kota Kupang memang luar biasa, parah. Dan di tempat pembuangan air sampah juga sangat parah, di Alak itu semakin parah. Oleh karena ini memang butuh penanganan serius untuk mengatasi sampah di Kota Kupang ini. Memang itu sudah tidak layak, seperti kasihan masyarakat yang tinggal di Alak. Nah, ini kami berdua akan fokus membenahi. Ya mungkin bukan 100 hari selesai, tapi pada intinya 100 hari pertama kami sudah mulai gerak. Mungkin 100 hari itu belum selesai, tapi berupaya untuk 100 hari itu bisa menanganinya ya. Ya mungkin pernyataan ini kita coba dulu lihat di komentar yang dilakukan, yang disampaikan oleh salah satu akademisi lingkungan, yaitu Bang Hamzah Ulakada, yang dikomentari lewat salah satu media online, yaitu akademisi ragukan rencana Kris Serena tuntaskan sampah di Kota Kupang dalam 100 hari kerja. Ini bos. Akademisi lingkungan Dr. Hamzah Ulakada meragukan rencana Wali Kota Kupang Christian Widodo dan Wakil Wali Kota Kupang Serena Prancis menuntaskan masalah sampah penataan birokrasi pada 100 hari kerja. Meski begitu, dia tetap mengapresiasi niat dari Christian dan Serena, ya apresiasi dulu lah, yang berkomitmen menyelesaikan dua masalah besar di ibu kota provinsi, yakni sampah dan pemetaan birokrasi. Wih, luar biasa. Tadi saya bicara soal air, penataan birokrasi juga, mungkin birokrasinya memang di Kota Kupang lagi ancur-ancur juga ya. Mungkin ada masalah, ada beberapa birokrasi yang memang harus diselesaikan karena ada kekosongan. Kemudian terlalu berburu-buru, ini menurut Pak Bang Hamzah ini adalah terlalu berburu-buru. Kalau 100 hari terlalu berburu. Baik dilakukan penyelarasan total karena rencana anggaran untuk 2025 sudah ditetapkan, maka pastikan postur anggaran yang bisa diselaraskan untuk agenda prioritas sesuai janji kampanye itu apa. Ketika 100 hari kerja, ketika dilantik 100 hari kerja, sementara anggaran itu sudah ditetapkan di tahun 2025 sudah ditetapkan oleh DPR kemarin. Ya, betul juga masuk logika. Menurut Hamzah Ulakada, pernyataan untuk menuntaskan sampah di Kota Kupang bertentangan, sebab
keberadaan sampah akan tetap ada selama peradaban manusia juga ada. Ya, betul. Selama manusia itu masih ada, ya sampah terus ada. Ya, tapi paling minimal ya kita bisa upayakan supaya ada bangun kesadaran masyarakat biar sampah itu kalau buang ya pada tempatnya walaupun manusianya masih hidup. Ya lihat di tempat-tempat mungkin ada pelang larang sampah, sekalipun di Kota Kupang ini agak ribet sih. Mungkin dilarang sehari, malamnya buang sih. Menurut Hamzah ada pernyataan untuk menuntaskan sampah di Kota Kupang bertentangan. Ya, sampah itu hadir bersama peradaban manusia dan hanya selesai seiring peradaban manusia. Mungkin lebih etisnya akan lakukan tata kelola persampahan, apalagi hanya dengan konsep pengelolaan organik jadi kompos dan organik jadi bata. Terlalu sederhana cara pikirnya. Keras. Dia menjelaskan persoalan sampah adalah masalah sistemik. Perilaku menjadi kunci, sehingga membutuhkan perencanaan yang baik pula. Target waktu 100 hari sangat tidak mungkin. Meragukan ini. Meragukan Bang Kris ini Sarsari ini. Jangan sampai nanti hari ke-101 saya dan mahasiswa akan antar sampah ke ruang Bapak, katanya. Hamzah menganjurkan Christian Serena agar melakukan kajian dengan baik. Dia menyarankan untuk membuat perencanaan disertai indikator serta dipayungi hukum. Di samping membagi peran dan memperkuat tim serta menggandeng seluruh komponen masyarakat, itu pun dilakukan dengan perlahan. Hamzah setuju jika sampah organik dikelola menjadi bata, tapi dia menganjurkan agar menerapkan konsep sirkuler agar tidak menimbulkan limbah baru yang justru berdampak negatif terhadap ancaman polutan. Anorganik itu bukan plastik dan karet saja yang dijadikan bahan-bahan baku bata. Ada banyak jenis, jadi rencananya dengan baik, itu janji. Baik libatkan komunitas dalam mengelola sampah dengan tipologi masyarakat neo-urban. Begini baiknya tata dulu sistem. Libatkan semua, pemerintah jangan merasa paling hebat untuk bisa kelola sampah sendiri. Hamzah saja mengkritisi TPA Alak yang kini penuh sampah. Bila hendak membuka lahan baru, maka ikuti standarisasi lingkungan atau aturan terbaru. Jangan asal buka, garuk timbun, itu tidak akan selesai masalah, justru timbulkan masalah baru. Hamzah juga mengomentari perihal rencana penataan birokrasi. Dia menyarankan Kris Serena mempelajari Permendagri 73 tahun 2016. Bos. Keren. Komentarnya luar biasa. Tetapi saya lebih menarik pada pernyataan 101 hari. Ini lebih menarik ini. Kayak memberikan tantangan terhadap Bang Christian Widodo untuk membuktikan. Tetapi saya juga lihat bahwa paling enggak dalam cuplikan video yang disampaikan oleh Bang Christian kan bukan menjadi target 100 hari, tetapi paling tidak diupayakan untuk 100 hari itu bisa mengatasi setengah dari itulah. Kalau itu sudah lumayan. Aturan itu mengisyaratkan kepada kepala daerah yang baru dilantik boleh melakukan mutasi pegawai setelah 6 bulan dilantik meski ada ruang jika mendapat persetujuan dari Mendagri. Tapi kesannya terlampau arogan, niat mau bersih-bersih. Berilah kesempatan 6 bulan membentuk tim kerja yang solid dengan birokrat. 100 hari terlalu dini untuk menjustifikasi kelayakan tim menjalankan program yang ditawarkan. Dia meminta Kris Serena agar mempelajari perencanaan dan memilih hal prioritas yang bisa diserahkan sisi lain. Terus melibatkan aksi dari tim kerja. Momentum itu paling tepat untuk melakukan evaluasi kinerja yang berujung bisa dilakukan rotasi. Meskipun ada jabatan yang kosong dan harus terisi ini gitu soal birokrasi lah. Mungkin birokrasi mungkin sudah disampaikan juga dengan kakak
Mbak Kris dengan Kak Sirena nanti diuji kelayakan dan sifatnya Mbak Kris. Kita diwawancara di beberapa waktu yang lalu dengan tim Bang Kris juga begitu, bahwa sifat dan karakter Bang Kris menurut timnya itu adalah orang yang tidak pendendam. Oleh karena itu mungkin uji kelayakan untuk melihat, mengetahui kompetensi orang-orang yang akan ditetapkan nantinya. Tulisan yang menarik ini, ternyata ada salah satu tokoh, ada salah satu aktivis pemuda memberikan kritik terhadap tulisan ini. Kita lihat. Kritik ini datang dari mantan ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Kupang, Bang Muhammad Saleh. Kita lihat. Usai ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU oleh hasil Pilkada Kota Kupang pada tahun 2004, politisi muda Dr. Christian Widodo dan Sirena Prancis mendapatkan kritikan. Akademisi lingkungan Dr. Randus Hamzah, Dr. Hamzah Ulakada menilai penataan birokrasi pada 100 hari kerja merupakan rencana yang terburu-buru. Muhammad Saleh via WhatsApp kepada media Matelai News membantah keraguan akademisi lingkungan soal keraguan akademisi tersebut pada salah satu media online. Pada hari Sabtu 11 Januari 2025, Dr. Kris menyampaikan bahwa kita kelola sampah itu salah satunya dengan yang organik. Bisa menjadi manggot, bukan kompos, dan anorganik jadi bata. Bahkan ada cara lain seperti jadi energi, listrik, dan lainnya. Tidak seperti yang disampaikan oleh pengamat yang menurut saya memahami pernyataan dokter tidak secara utuh. Ya, ini saling bantah argumentasi ini, bos. Kita lihat saja. Menginterpretasi pernyataan Dr. Kris 100 hari langsung tuntas, aktivis pemuda ini menilai yang bersangkutan tidak mengamati dengan benar wawancara Dr. Kris dari Widodo tersebut. Dalam video tersebut, Dr. Kris menyampaikan bahwa nanti proses bertahap. Mungkin tidak 100% selesai, tetapi minimal 100 hari pertama kita bisa mengurangi sampah yang berserakan di mana-mana, ungkapnya. Dia juga beberkan beberapa program yang menjadi perhatian Kris dalam kampanye, terutama mengatasi sampah Kota Kupang. Untuk menjadi Kota Kupang berseri dan berjuang untuk mendapatkan Adipura kembali, Dr. Kris Widodo dan Sirena Prancis sudah berkomitmen dalam kampanye akan melakukan revitalisasi dan penambahan armada truk dan bak sampah, pembuatan aplikasi pemasangan GPS di truk sampah untuk mengontrol operasi pelayanan persampahan, penambahan insentif tenaga kebersihan, pembuatan aplikasi bank sampah, mengubah tempat pembuangan air sampah TPA dari sistem open dumping menjadi jangka pendek dan juga menjadi pembangkit listrik tenaga sampah jangka panjang. Dia menegaskan kritik saran boleh, tetapi jangan terkesan asal bunyi asbun. Ngeri. Apalagi mau memprovokasi mahasiswa untuk buang sampah di kantor wali kota Kupang 101 sampah. Ya, 100 pada hari ke 101 sampah belum selesai semua. Ini tadi ancam 101 buang sampah di kantor wali kota. Ini dia menegaskan kritik saran boleh, tapi jangan terkesan asal bunyi. Jadi bos, apalagi mau memprovokasi mahasiswa untuk buang sampah di kantor Bapak Wali Kota hari 101 sampah belum selesai semua. Saya menilai kelihatan pengamat ini tidak objektif dalam berkomentar. Sebagaimana akademisi dalam memberikan kritikan itu harus konstruktif dan objektif. Pungkas Muhammad Saleh, mantan ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Kupang. Ngeri, luar biasa, keren. Oke, baik. Mungkin ada beberapa kritikan ini kita melihat dari beberapa hal. Ini kritikan bukan hanya dari Bang Muhammad Saleh, tapi juga dari salah satu anggota DPRD Kota Kupang, Ahmad Talib, juga memberikan kritikan terhadap kritik dari Bang Hamzah Ulakada.
saya pikir apa yang disampaikan oleh Bang Hamzah Ulakada merupakan hal yang benar, dan itu juga menjadi pengingat terhadap Bang Christian Widodo dan Sirena agar supaya lebih dimaksimalkan segala pernyataan yang ada, mungkin diimplementasikan sesuai dengan pernyataan dan kenyataan nantinya. 100 hari itu mungkin hal yang menurut Bang Hamzah adalah waktu yang sangat sedikit, namun bila dimaksimalkan oleh Bang Christian dan menyelesaikan sampah pada 100 hari itu hal yang sangat luar biasa. Nah, itu yang kemudian harus dibuktikan oleh Pak Wali Kota Bang Christian Widodo dan Kakak Sirena tentunya, sehingga bisa menjawab segala keraguan yang dilontarkan oleh Bang Hamzah Ulakada tersebut. Oleh karena itu mungkin diambil hal-hal pelajaran lain, yaitu adalah ini bagian masukan-masukan yang menjadi evaluasi, menjadi kontrol terhadap pemerintahan pada 5 tahun mendatang. Informasi pengetahuan yang disampaikan oleh ini ada hal yang mungkin diambil menjadi catatan-catatan kecil dalam proses priorisasi, proses menata pemerintahan Kota Kupang. Ada mungkin hal yang mungkin ditinggalkan, dan juga mungkin dari sisi pandangan yang disampaikan Bang Hamzah Ulakada juga mungkin dinilai tidak jeli dalam melihat cuplikan video itu, tapi paling tidak komentar itu diambil daripada sisi baiknya. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Akan kita berjumpa kembali di tayang berikutnya.